Oke friend, kali ini kakak akan ngebahas soal atau materi tentang integral, khususnya untuk fungsi aljabar. Nah, untuk yang pertama, apa sih definisi dari integral ya? Jadi, kalau kakak tulis nih, integral sendiri itu adalah anti turunan ya. Anti turunan. Nah, maksudnya anti turunan berarti gimana kebalikan dari turunan ya? Jadi kalau misalkan nih ada untuk integral tak tentu ya, integral tak tentu. Nah, misalkan ada y sama dengan fx gitu. Nah, kalau misalkan kita turunkan gitu kan, y aksen berarti jadinya f aksen x gitu kan ya. Nah, kalau integralnya gitu ya, jadi misalkan kita integral ini turunannya yaitu f aksen x-nya. Nah, dx. Nah, ini artinya dx itu artinya diferensial untuk variabel x-nya ya. Nah, jadi yang kita integralkan adalah variabel x. Nah, nanti kalau kita lihat integralnya berarti jadinya adalah fungsi fx. Tapi ada ditambah sama konstanta. Nah, ini ya definisi dari turunan. Nah, jadi ini kalau y sama dengan fx diturunkan atau y aksennya adalah f aksen x. Nah, jadi kalau misalkan kebalikannya, integral dari f aksen x adalah fx ditambah c. Nah, ini untuk integral tak tentu. Lalu kalau integral tertentu ya, yang ada batasnya. Jadi kalau untuk integral tertentu, yaitu yang ada batasnya. Jadi misalkan ada dari A sampai B nih batasnya untuk f aksen x ya. Nah, yang langkah pertama hasil integralnya dari f aksen x adalah fx. Kita integralkan terlebih dahulu. Nah, lalu batasnya baru kita substitusi ya. Jadi yang kita substitusi dari yang B-nya dulu ya. Berarti nanti jadinya FB dikurang sama yang A-nya, FA. Nah, ini untuk integral tertentu. Oke. Oke, sekarang biar lebih paham ya, kalau misalkan nih ada apa ya, y atau fx ya. Nah, misalkan aja y aja deh, sama dengan x kuadrat ditambah 5 gitu. Nah, ini kalau misalkan kita turunkan, berarti y aksennya itu sama dengan 2x gitu kan. Terus kayak ambil lagi contoh, misalkan y sama dengan x kuadrat dikurang 4. Nah, ini kalau diturunkan juga hasilnya sama ya, y aksen berarti sama dengan 2x. Nah, saya ambil lagi satu lagi. Nah, ini misalkan y sama dengan x kuadrat ditambah 3. Nah, jadi kalau kita turunkan ya, y aksennya sama nih 2x gitu kan. Nah, gimana kalau kita integralkan ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kita integralkan ya hasil turunannya, jadi integral 2x dx ya. Nah, ini sama dengan otomatis hasilnya adalah x kuadrat ditambah 3, atau bisa juga x kuadrat dikurang 4, atau bisa juga x kuadrat ditambah 5. Nah, kalau kita integralkan berarti jadinya x kuadrat ditambah c ya, karena c-nya di sini bisa berbeda-beda, bisa plus 3, bisa min 4, bisa plus 5. Jadi itu ya, memang kalau untuk integral tak tentu selalu ada c-nya. Nah, untuk lambang dx ini adalah yang kita integralkan adalah x-nya nih, variabel x-nya. Jadi misalkan kakak ambil misalkan integral 2a
dA ya. Nah, berarti yang diintegralkan adalah A-nya. Jadinya A pangkat 2 plus C gitu. Nah, jadi bukan dx jadi C ya, tapi memang C itu adalah konstanta yang hilang setelah diturunkan. Nah, itu definisi dari integral ya, atau anti turunan. Oke, friend. Tadi udah kita pahami definisi dari integral. Sekarang ke rumus dasar integral untuk fungsi aljabar ya. Nah, rumus yang pertama misalkan ada integral A dx ya. Nah, jadi kalau cuma A doang nih, maka tinggal ditambahin X-nya aja, jadi AX. Nah, tinggal ditambah sama C. Nah, contohnya misalkan ada integral dari 3dx nih. Nah, berarti kalau kita integralkan, berarti tinggal 3-nya dikali sama X. Nah, ditambah C. Udah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua, misalkan ada integral A kali X pangkat N dx ya. Nah, ini kalau kita integralkan, maka jadinya pangkatnya ditambah 1 ya. Jadi selalu saya pangkatnya ditambah 1, jadi N plus 1. Nah, di sini A-nya kita bagi dengan hasil penjumlahan pangkatnya, N plus 1. Jangan lupa plus C-nya ya. Nah, kakak ambil contoh, misalkan ada integral dari 5x pangkat 4 dx nih. Nah, maka hasilnya pangkatnya saya tambah 1 terlebih dahulu. Nah, gini. Lalu 5-nya ini kita bagi dengan hasil dari penjumlahan pangkatnya, 4 tambah 1. Nah, tinggal ditambah C ya. Nah, maka kalau kita tulis, ini kan 5 dibagi 5 ya, jadi 1, atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Jadinya ini pangkatnya jadi X pangkat 5 plus C. Nah, ini hasilnya. Oke, itu contoh yang pertama. Ya, masih sederhana. Contoh yang kedua ya, misalkan ada akar ya. Nah, jadi kalau ada bentuk akar, kita ubah dulu jadi bentuk pangkat ya. Jadi integral 7x pangkat 3. Nah, jadi kalau misalkan akar x itu kan kalau dijadikan pangkat, x pangkat setengah ya, dx. Nah, maka kalau ada seperti ini ya, x pangkat 3 dikali x pangkat setengah kan berarti pangkatnya ditambah ya. Jadi 3 ditambah setengah. Berarti kalau kita tulis 7x pangkat berapa nih? 3 tambah setengah, 3 setengah ya. Kalau kita jadikan pecahan berarti 7 per 2. Nah, dx. Nah, kalau udah jadi bentuk pangkat. Nah, jadi kalau sudah bentuk pangkat, kita balik lagi ke rumus dasar ini ya. Jadi hasilnya berarti sama dengan, nah pangkatnya ditambah ya, berarti kan jadi 7 per 2 ditambah 1 ya. 1 kan 2 per 2 lah kita tulis gitu. Nah, nanti 7-nya tinggal kita bagi sama hasil penjumlahannya nih ya. Nah, ini kalau dijumlah kan 9 per 2 ya. Kita tulis aja deh. 9 per 2. Jangan lupa plus C ya. Gitu. Nah, oke. Maka hasilnya, nah 7 kalau dibagi sama pecahan berarti dikali kebalikannya ya. 2 per 9. Nah, dikali X pangkat 9 per 2 ditambah C. Nah, oke. Maka ini kan kita kali ya. 7 itu 7 per 1. Maka 7 kali 2 atas kali atas ya. 14 per bawah kali bawah 9. Nah, untuk yang ini X-nya kan pangkat 9 per 2. Kalau kita jadikan pecahan campuran, 9 per 2 adalah 4 setengah ya. 4 setengah itu kalau kita pisah berarti X pangkat 4 dikali X pangkat setengah. Nah, plus C. Nah, oke. Kita sederhanakan. Atau kita jadikan akar ya. Kalau pangkat setengah jadinya hasilnya adalah 14 per 9 X pangkat 4 dikali X pangkat X pangkat setengah jadinya adalah akar X ya. Nah, ditambah C. Nah, ini hasilnya teman-teman.
Nah, oke, untuk contoh yang terakhir ini ya, kalau misalkan kita tulis nih. Nah, kalau ini bentuknya pecahan ya, sekali lagi mau bentuknya akar atau bentuknya pecahan harus kita jadikan bentuk pangkat ya, karena di sini hasil integralnya rumus dasarnya bentuk pangkat. Nah, berarti kalau ada seperti ini kita bagi dulu nih ya, jadinya integral. Kalau misalkan kita bagi nih x dibagi, nah yang ini kan x pangkat 1, nah dikali sama x pangkat setengah, berarti atau biarin aja deh, x dikali akar x deh, biarin aja ya. Nah, terus dikurang x kuadrat dikali akar x. Nah, ini juga dibagi sama penyebutnya ya, yaitu x dikali akar x dx. Nah, oke, hasilnya x-nya habis gitu kan. Berarti kan jadinya nih tinggal seper ya, seper akar x. Kalau kita jadikan atau naik ke atas, pangkatnya jadi minus gitu kan. X pangkat min setengah gitu kan ya. Nah, ini kita bagi, maka ini jadi pangkat 1. Nah, ini kita bagi, ini jadi habis ya. Nah, maka dikurang sama x pangkat 1 aja nih gitu, dx. Nah, kalau kedua-duanya udah jadi pangkat, baru kita integralkan. Oke, integralnya balik lagi ke rumus dasar. Pangkatnya ditambah 1 ya. Berarti min setengah ditambah 1 kan 2/2. Nah, ini depannya adalah 1 ya kalau nggak ditulis. Berarti 1 dibagi hasil jumlah pangkatnya adalah setengah. Nah, dikurang, lalu di sini x 1 tambah 1. Nah, di sini juga adalah min 1 ya. Nah, berarti dibagi sama hasil jumlah pangkatnya yaitu 2. Jangan lupa plus C. Nah, maka hasilnya jadinya ini adalah 1 dibagi setengah adalah 2. Nah, ini jadinya x pangkat setengah atau akar x gitu kan. Nah, lalu yang di sini jadinya dikurang setengah x pangkat 2. Jangan lupa plus C-nya. Oke, ini hasilnya. Oke. Nah, jadi jangan lupa untuk rumus dasarnya ya. Yang pertama yang ini. Terus yang kedua yang ini. Nah, ini aja sih ya untuk yang ini rumus dasar yang awal banget. Nah, seperti itu. Nah, oke, untuk rumus dasar selanjutnya, jadi kalau misalkan nih ada apa namanya, integral gitu, a ini dikali dalam kurung ya, bx plus c pangkat n. Nah, dx. Nah, ini hasil integralnya mirip-mirip seperti yang tadi, pangkat yang di dalam kurungnya ini kita tambah 1. Nah, yang ini koefisiennya a-nya tinggal kita bagi sama hasil pangkatnya yaitu n plus 1. Nah, tapi dikali lagi sama yang di depan atau koefisien x-nya yaitu b ya. Nah, ditambah c. Nah, seperti itu integral bentuk kalau ada seperti ini ya. Dalam kurung ada fungsi pangkat n. Nah, khusus untuk fungsi yang berderajat 1 ya. Kalau berderajat yang lain nanti kita pakai substitusi ya. Nah, ini saya kotakin dulu biar tidak lupa. Oke. Nah, kita ke contoh untuk soal ini. Nah, misalkan ada integral dari 3x tambah 5 nih dipangkatin 7 ya, dx. Nah, hasil integralnya berarti karena ini pangkat 1, maka bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, maka jadinya 3x ditambah 5, pangkatnya ditambah 1 nih. Nah, yang di depan ini 1, maka 1 dibagi hasil jumlahnya 7 tambah 1 adalah 8, dikali sama yang di depan x ya, 3. Nah, jangan lupa plus C. Nah, nanti didapat hasilnya berarti berapa tuh? Seper 24 ya. Nah, dikali 3x plus 5 pangkat 8. Nah, plus C. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, contoh yang kedua, nah misalkan ada bentuknya pecahan ya, tapi mirip seperti yang tadi. Nah, ini hanya tinggal kita pindahkan ke atas, maka jadinya 3 dikali dalam kurung 2x min 3, pangkatnya jadi minus ya, bedanya itu aja sih, dx. Nah, udah seperti itu, tinggal kita integralkan dengan rumus dasar yang tadi. Maka jadinya 2x min 3. Nah, ini pangkatnya tinggal kita tambah 1 terlebih dahulu. Lalu koefisiennya di sini 3 dibagi. Hasil jumlahnya adalah negatif 3. Nah, dikali sama koefisien X yang di dalam kurung yaitu 2. Nah, jangan lupa plus C. Nah, maka sama dengan, ini kalau dibagi, ya, ini 1, ini min 1. Nah, berarti jadinya min setengah ya. Nah, dikali, ini jadinya 2x min 3 pangkat min 3 plus C. Nah, kita jadikan pangkat positif deh, ya. Berarti kan jadinya minus 1 per 2 dikali 2x min 3 pangkat 3. Nah, plus C. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Oke, friend, kita bahas soal ujian PTN lah ya di sini. Soal integral fungsi aljabar. Kita lihat di sini ada dfx dibagi dx ya. Sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat negatif 3. Dan f1-nya sama dengan negatif 11 per 20. Nah, yang ditanya, maka nilai integral tertentu ya dari 1 sampai 2 batasnya untuk fx dx sama dengan berapa nih? Nah, perhatikan nih teman-teman, ini adalah kalau dfx per dx adalah f aksen x-nya ya. F aksen x-nya. Nah, berarti kan tadi definisi integral kalau misalkan f aksennya kita integralkan gitu kan ya. Itu jadinya adalah fx ditambah c. Ini ya, tadi definisi integral adalah anti turunan. Nah, maka kalau misalkan ini kita integralkan gitu kan, kita dapat fx-nya gitu. Jadi kita dapat fx-nya sama dengan integral dari x pangkat 3 ditambah x pangkat negatif 3 ya. Nah, dx. Oke, kita integralkan ya. Jadi tadi kan pangkatnya ditambah 1. Nah, ini depannya 1 ya. Berarti 1 dibagi hasil pangkatnya adalah 4. Nah, ditambah di sini x pangkat negatif 3 juga ditambah 1. Nah, ini koefisiennya 1. Berarti 1 dibagi hasil jumlahnya adalah min 2 gitu kan. Jangan lupa plus C. Nah, maka ini hasilnya fx-nya adalah 1/4 x pangkat 4 dikurang setengah x pangkat min 2 ya gitu. Nah, atau kalau kita tulis dikali 1/x pangkat 2 ya, biar jadi positif kita jadikan 1/. Nah, ditambah C. Nah, ini adalah fx-nya ya. Nah, tapi C-nya belum dapat nih ya, C-nya belum dapat. Nah, jadi langkah pertama kita integralkan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya kita lihat ya di soal ini. Kalau kita lihat, ini ada F1 sama dengan negatif 11 per 20. Berarti kan artinya X-nya kita ganti 1 nih ya ke fungsinya. Jadi ini nanti X-nya semua kita ganti 1. Nah, berarti langsung aja ya kalau kita ganti, ya ini langkah kedua. Kita ganti 1, berarti ini jadi 1/4 dikali 1 pangkat 4 dikurang setengah dikali 1/1 pangkat 2. Nah, plus C sama dengan negatif 11 per 20. Nah, biar gampang, ini kita kali 20 aja semuanya ya, biar pecahannya hilang lah gitu ceritanya ya.
Nah, kalau dikali 20 ini jadi 5. Nah, lalu ini kalau dikali 20 jadi min 10. Nah, ditambah 20C ya. Nah, sama dengan negatif 11. Nah, maka ini 20C sama dengan, ini kan min 5, kalau pindah jadi positif 5 dikurang 11. Nah, maka C-nya sama dengan, ini hasilnya adalah negatif 6, tinggal kita bagi 20, gitu kan ya. Nah, maka didapat C-nya adalah negatif 3/10. Oke, nanti kalau misalkan habis waktunya, langsung masuk aja ya ke link yang tadi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita dapat nih C-nya. Ya, nanti C-nya kita tinggal substitusi ke sini gitu. Nah, sekarang yang ditanya adalah nilai dari ini nih, ya, dari 1 sampai 2 batasnya untuk fx dx. Nah, maka langkah yang ketiga, langsung aja kita ganti ya fx-nya dengan persamaan yang ini, yaitu 1/4 apa tuh jadinya, x pangkat 4 dikurang setengah dikali 1/x pangkat 2. Atau jangan deh, karena kan kalau pecahan nggak boleh kita integralkan ya di sini. Langsung kita jadikan bentuk pangkat kembali, yaitu x pangkat min 2 ya. Nah, ditambah C. C-nya adalah min 3/10. Nah, ini kita integralkan dx gitu kan. Oke, berarti hasilnya ini 1/4. Nah, ini pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 5, saya langsung ya. Nah, kalau dibagi ya 1/4 dibagi 5, 5 itu kan 5/1 ya. Nah, sama aja dikali kebalikannya, yaitu 1/5. Saya langsung aja ya. Nah, dikurang 1/2. Nah, ini ditambah 1, jadinya berapa tuh? X pangkat min 1 ya. Min 1 kan min 1/1 ya. Nah, berarti sama aja dikali 1/-1. Nah, kalau ini nggak ada X-nya berarti jadinya 3/10 X ya. Nah, batasnya dari 1 sampai 2. Nah, ini nggak cukup nih kayaknya. Nggak apa-apa lah ya, nanti kita lanjut ke sebelah atas dikit lah. Nah, ini sama dengan, ini kayaknya warnanya terlalu buram, saya ganti putih aja. Ini jadi 1/20 X pangkat 5 ya. Nah, ini kalau kita tulis, ini kan min sama min jadi positif, setengah, ini jadi pangkat min 1 berarti 1/x ya. Nah, dikurang 3/10 X, batasnya dari 1 sampai 2. Nah, kita lanjut di sini ya, mohon maaf nih, memaksakan sempit-sempit, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini sama dengan, kita masukin yang 2 terlebih dahulu ya. Kita masukin ke sini, berarti kan 1/20 ya. Jadinya 2/5. Terus ditambah 1/2 dikali 1/2. Nah, dikurang, nah lanjut di sini dikit ya. Ini 3/10 dikali 2. Nah, nanti hasilnya ini dikurang sama, kalau kita substitusi 1. Nah, kalau 1 langsung aja ambil koefisiennya ya. Berarti 1/20 ditambah setengah ya. Terus dikurang berapa tuh? 3/10. Nah, oke, sama dengan, ini jadi berapa nih? 2/5 adalah 32 ya per 20. Nah, ini jadi ditambah 1/4 dikurang 6/10. Nah, ini kita minusnya kita masukin ke dalam kurung, berarti dikurang 1/20. Nah, ini jadi dikurang setengah. Setengah itu kita jadikan per 4 aja lah ya. 2/4 deh gitu. Nah, ini jadi ditambah berapa tuh? 3/10. Nah, kita jumlahkan yang penyebutnya sama dulu ya. Nah, 32/20 dikurang ini ya. Saya langsung aja, berarti 31 per berapa tuh? 20. Nah, ini sama ini jadi min 1/4. Nah, yang ini
sama ini jadi min 3 per 10. Nah, ada per 20, per 4 sama per 10. Kita jadikan per 20 ya. Kita samakan. Nah, ini tetap 31. Ini dikali 5 per 5. Jadi dikurang 5. Kalau ini dikali 2 per 2 ya. Jadi dikurang 6. Nah, maka hasilnya. Nah, 31 dikurang 11 ya. Intinya gitu. Jadi 20 per 20. Nah, hasilnya enak ternyata 1 gitu. Oke, seperti ini. Nah, ini soal lama sih kalau nggak salah. Sekitar tahun 2000-an lah soal SBMPTN gitu. Kita bahas. Nah, oke teman-teman nih kalau nggak salah soal simak. Kita lihat ya soalnya nih batasnya dari A sampai 3A untuk fx. Oke, kita ulang lagi di sini batasnya dari A sampai 3A untuk fx dx sama dengan K katanya. Lalu di sini batasnya dari A sampai 2A untuk f yang dalam kurung 5A dikurang 2x dx sama dengan berapa? Oke, ini f kecil ya. Jadi misalkan nih y sama dengan f besar misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita turunin hasilnya ternyata f kecil gitu. Ya, biasanya kan f aksen ya. Ini cuma lambang aja biar kalian nggak bingung. Jadi kalau misalkan ada f kecil ya, nanti berarti kalau kita integralkan nih, jadi f kecil integralnya ya, berarti jadinya apa? F besar gitu. F besar tinggal ditambah C ya kalau integral tak tentu yang nggak ada batasnya. Nah, oke berarti kan kalau kita lihat untuk yang ini ya. Nah, di sini kan ada integral F kecil ya. Nah, kalau kita integralkan jadi F besar gitu kalau kita integralkan. F besar dengan batasnya dari A sampai 3A. Nah, ini sama dengan K. Nah, kalau kita masukin yang 3A terlebih dahulu, berarti kan artinya oke, kita masukin 3A, berarti jadi F 3A dikurang sama yang masukin A-nya ya, jadi FA. Sama dengan K. Ini soalnya mana tadi? Ini. Nah, oke, ini kita simpen ya untuk yang langkah pertama seperti ini. Lalu langkah yang kedua langsung aja berarti ya kita integralkan fungsi ini. Nah, tadi kan apa namanya? Ini udah belum ya tadi ya? Belum ya untuk yang ini ya. Sebentar. Ini ada yang masuk lagi. Nah, jadi kalau misalkan ada integral nih, tadi ini belum saya jelaskan ternyata. Integral untuk f gitu ya. Nah, a x gitu. Dikurang atau ditambah b deh gitu. Dx ini ya. Nah, ini khusus untuk pangkat 1 ya. Jadi khusus untuk pangkat 1. Nah, jadinya nanti kalau di sini ada A, berarti jadi 1/A. Nah, ini jadi F besar, AX ditambah B. Nah, plus C ya kalau integral tak tentu. Nah, ini jangan sampai lupa ya kalau integral dari fungsi yang di dalam fungsinya adalah pangkat 1. Seperti ini. Nah, oke. Berarti kalau kita ikuti ini jadinya gimana? Kan yang di depan X ya, bukan yang di depan lainnya, bukan di depan A. Tapi yang di depan X adalah negatif 2. Berarti kalau kita tulis 1/-2 ya, kan di sini 1/A ya. Nah, dikali jadi F besar 5A. Sebentar. Nah, 5A dikurang sama 2X ya. Nah, batasnya dari A sampai 2A. Nah, sama dengan berapa nih ya? Jadi kalau kita tulis min setengah. Ini kita masukin yang 2A-nya dulu ke sini. Berarti kan jadi F 5A dikurang 2 dikali 2A gitu. Nah, dikurang F 5A dikurang 2 masukin yang A ya. Nah, oke. Maka jadinya min setengah. Nah, ini kan jadi 4A ya. Jadi 5A dikurang 4A jadinya FA.
Nah, dikurang sama F. Ini 5A dikurang 2A jadi F 3A. Gini kan? Nah, kalau minusnya ini kita masukin atau kita kali ke dua-duanya, maka jadinya setengah apa nih? F 3A jadi positif gitu kan? Dikurang FA. Nah, ini adalah nilai dari ini kan kita. Hasilnya adalah K. Nah, ini adalah K. Nah, maka hasilnya adalah setengah dikali K atau setengah K. Nah, seperti itu teman-teman hasilnya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Audi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.